Halo brother and sister, welcome to my channel. Apa kabar teman-teman semua? Patra doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat serta selalu bugar. Pada kesempatan video kali ini Patra ingin membahas tentang beberapa pertanyaan yang masuk di DM Instagram Patra dan komen di akun YouTube Patra. Ada pertanyaan seperti ini, Coach, kenapa saya sudah berlatih tapi berat badan saya tidak turun-turun? Nah, sebelum kita membahas kenapa sih berat badan kita tidak turun-turun, padahal kita sudah berlatih dan sudah diet, istirahatnya juga cukup, intinya sudah menjalankan pola kehidupan sehat yang bagus, makannya bagus, nutrisinya, diet, lalu latihan juga, lalu istirahatnya juga bagus. Nah, sebelum Patra menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita harus mengetahui dalam berat badan atau dalam badan kita ini terdiri dalam komposisi apa aja. Patra akan menjelaskan bagian ini dulu. Berat badan kita meliputi komposisi sebagai berikut, atau biasa kita kenal dengan body of composition. Body of composition ini terdiri dari satu, muscle mass atau berat otot atau massa otot. Kedua, fat mass, berat lemak atau massa lemak. Tiga, fat free mass, berat badan tanpa lemak atau biasa disebut dengan FFM. 4, total body water, kadar air di dalam tubuh atau biasa disebut dengan TBW. 5, nah teman-teman, 4 of body composition inilah yang mempengaruhi kenapa berat badan kita bisa naik atau bisa turun. Patra ulangi ya. 1, muscle mass. 2, fat mass. 3, total body water. 4, fat free mass. Nah, di sini Patra tidak akan menjelaskan 4 komposisi ini sekaligus. Patra hanya akan membahas tentang fat mass atau berat lemak. Poinnya di sini, teman-teman atau masyarakat kita kebanyakan salah kaprah. Artinya begini, berat badan turun dibandingkan dengan berat lemak turun. Patra ulangi, berat badan turun atau berat lemak turun. Maksud Patra gini, contoh, kita sudah berlatih misalkan 3 bulan. Di 3 bulan kita latihan ini kita bisa menurunkan berat badan secara umum. Misalkan 3 bulan kita turun, misal 3 bulan kita turun 6-8 kg berat badan. Selama 3 bulan kita turun berat badan 6-8 kg. Lalu ketika masuk di bulan keempat, ternyata berat badan kita stuck atau tidak turun-turun. Nah, di sini mesti kita garis bawahi. Kita tidak hanya perlu melihat. Baik, kita akan membahas singkat tentang fat mass atau berat lemak. Contoh, Patra kasih contoh kasus. Patra punya klien, katakanlah dia ingin turun berat badannya 10 kilo. Ingat, berat badan secara umum 10 kg. Klien tersebut telah berlatih selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, klien tersebut dapat menurunkan berat badan 6-8 kg selama 3 bulan. 6-8 kg selama 3 bulan. Ketika masuk ke bulan keempat, ternyata berat badannya tidak ada progres, dalam artian berat badannya tidak turun-turun. Lalu, Patra di sini mencoba melakukan pengukuran di bulan keempat.
maaf sebelumnya, biasanya Patra ketika punya klien, waktu di gym dulu nih, ada alat namanya Tanita. Tanita ini bisa mengukur body of composition yang telah Patra jelaskan tadi sebelumnya. Patra biasa melakukan Tanita ini paling cepat itu 2 minggu sekali, dan paling lama 1 bulan sekali. Lalu ketika kita coba masuk ke bulan keempat, yang berat badannya ternyata stuck atau tidak turun, di sini Patra melihat ternyata berat badannya memang tidak turun di bulan keempat. Ya, dari bulan 1 sampai bulan ketiga dia itu bisa turun 6 sampai 8 kg. Naik turun tuh di bulan 3, 6 atau 8 kg. Di bulan keempat, klien tersebut berat badannya stuck. Ternyata ketika dilakukan pengecekan dengan mesin Tanita, di sini Patra melihat massa lemak atau fat mass ini progres, dalam artian yang tadinya katakanlah misal Patra lupa detailnya. Intinya berat lemaknya turun. Katakanlah misal dari 4 kg turun jadi 3 kg. Atau dari 4 kg turun 3, sekian. Tapi berat badan nggak turun. Nah, di sini yang mesti teman-teman garis bawahi. Kebanyakan teman-teman kita atau masyarakat umum lebih memilih atau lebih fokus kepada yang namanya loss weight. Ingat, lebih fokus kepada loss weight, bukan loss fat. Padahal seharusnya kita harus lebih fokus kepada loss fat, bukan loss weight. Artinya bagaimana? Artinya ketika kita melakukan program latihan, kita tidak dituntut untuk menurunkan atau fokus di berat badannya secara umum. Yang bagus ialah ketika kita melakukan program latihan, kita dituntut untuk loss fat, bukan loss weight. Turun berat lemak, bukan berat badannya. Tapi di garis bawahi, biasanya ketika turun berat badan diikuti dengan turun berat lemak. Patra ulangi, biasanya ketika turun berat badan akan diikuti dengan turunnya berat lemak. Sampai di sini bisa dipahami. Biasanya turun berat badan diikuti dengan turunnya berat lemak. Tapi nggak selalu seperti itu. Ya kasus tadi yang Patra bilang, klien Patra tadi, ketika di bulan keempat ternyata berat badannya nggak turun. Ternyata ketika dilihat di Tanita, berat badan nggak turun, massa lemak turun. Di sini teman-teman bingung nggak? Jangan bingung. Kita bisa lihat seperti ini. Contoh, ini Patra jarang latihan. Ketika ketika berat lemaknya katakanlah 8 kg, berat lemak 8 kg. Berat lemak 8 kg seperti ini, bentuk tricep 8 kg. Ketika berat lemaknya turun menjadi 6 kg, berarti turun 2 kg kan? Misal, posisi atau kondisi tricep lengan belakang yang tadinya berat lemaknya 8 kg turun menjadi 6 kg, bentuk dari tricep atau lengan belakang ini bisa menjadi seperti ini. Nah, ulangi, ketika 8 kg bentuk lengannya seperti ini. Ketika 6 kg turun, berat lemaknya turun dari 8 kg ke 6 kg, kondisi lengannya seperti ini. Dengan catatan tanpa di-flex ya, tanpa di-push. Tadi ini Patra push, ini di-relax, ini di-push. Ya, ini dalam kondisi tidak di-push. Artinya apa? Yang ingin Patra garis bawahi pada video kali ini ialah teman-teman jangan merasa stres apabila ketika teman-teman melakukan latihan berat badannya nggak turun atau berat badannya stuck. Bisa jadi massa lemaknya turun. Lihatnya dari mana? Kita bisa lihat dari real di badan kita sendiri. Kita bisa gini. Selain mengukur dengan Tanita, biasanya Patra dulu di gym juga melakukan pengukuran lingkar badan, measurement. Patra ukur
lengannya, lingkar dadanya, lingkar perut atau lingkar pinggang pinggul, lingkar bokongnya, sama lingkar pahanya. Nah, ketika di Tanita tidak ada progres, Patra melakukan compare atau perbandingan di measurement tadi, di lingkaran tadi. Ternyata benar, ketika berat badannya nggak turun, berat lemak turun, kita lihat ternyata bentuk lengannya lebih kencang, lebih tone, lebih lean. Atau lingkar perut atau lingkar pinggangnya lebih kecil. Atau lingkar bokongnya bisa lebih naik nih. Kalau bokong naik atau lebih lebar, nggak masalah, bagus. Karena nanti kedepannya insya Allah Patra akan menjelaskan tentang WHR atau waist hip ratio, perbandingan antara lingkar badan, waist hip ratio, perbandingan antara lingkar pinggang atau pinggul dengan lingkar perut. Untuk detailnya seperti apa, nanti kedepannya Patra akan bahas lebih lengkap ya tentang WHR. Lah, itu video atau penjelasan yang bisa Patra berikan tentang kenapa berat badan tidak turun atau stuck. Kesimpulannya ialah bukan di lost weight, tapi di lost fat. Bukan di lost weight, tapi di lost fat. Demikianlah teman-teman. Yes, teman-teman semua, demikianlah video singkat tentang lost weight atau lost fat. Turun berat badan atau turun berat lemak. Jika teman-teman ada pertanyaan atau saran, silakan komentar di kolom komentar. Atau kalau teman-teman ingin lebih cepat direspon, boleh DM di Instagram Patra Muay Thai Fit. Semoga video kali ini dapat bermanfaat oleh teman-teman, bisa menambah ilmu, atau semoga video kali ini dapat bermanfaat dengan teman-teman. Dan jangan lupa please support channelnya Patra jika berkenan. Kalau suka dikasih like, jangan lupa di share, dan yang pasti di subscribe. Subscribe. Semoga video yang ada pada Semoga video Patra kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Please support channel Patra dengan cara subscribe dan di-share tentunya. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Please support Patra biar kedepannya Patra bisa lebih semangat untuk memberikan tips-tips latihan tentang olahraga, Muay Thai, kickboxing, boxing, ataupun tentang fitness. Tetap berlatih buat teman-teman, jaga kesehatan, bangun imun dari dalam, tetap jangan lupa prokes dipatuhi. Salam sehat, salam bugar, dan salam ngeriah. Yes, sekian, terima kasih. Bye.